Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2A yang beranggotakan saya Rahmasita Dewi dan teman saya Siva Nabila Jaina Putri. Di sini kami mau membahas materi tentang Brunei Darussalam, Islam Melayu, monarki, dan negara penyewa. Di sini saya mau menjelaskan latar belakang sejarah negara Brunei. Jadi negara Brunei Darussalam ini terletak di bagian barat laut Pulau Kalimantan. Dengan populasi 414.000, sebagian besarnya ini adalah warga negara keturunan Melayu. Konstitusi di negara Brunei Darussalam ini pertama kali dirancang pada tahun 1959, memberikan pemisahan kekuasaan, otoritas utama Sultan tidak berkurang oleh parlemen dan dia tetap menjadi kepala pengadilan. Jadi sejak politik kesultanan dimulai ketika Sultan Awang Alak Batatar masuk Islam pada tahun 1363 dan didirikan dinasti yang berkuasa pada saat ini. Sultan Hasan al-Bolkiah pada saat ini naik tahta pada tahun 1967 sebagai anggota ke-29 dari keluarga Bolkiah. Di puncak kekuatannya antara ke-15 dan ke-17 abad, Sultan memerintah seluruh Kalimantan, Pulau Sulu, dan Palawan. Menyusul kedatangan kekuatan kolonial Eropa pada abad ke-16, Sultan perlahan-lahan kehilangan sebagian besar pengaruhnya atas perdagangan laut. Di tanggal 19 abad, Sultan harus melepaskan dan menyerahkan kendali atas sebagian besar Kalimantan. Akhirnya menyerah kedaulatan eksternal untuk Inggris dalam perjanjian Anglo-Brunei pada tahun 1847. Terancam oleh kekuatan lokal setelah perselisihan internal. Brunei hanya diselamatkan ketika Inggris menawarkan Sultan sebuah perjanjian perlindungan pada tahun 1888 dan dipasang oleh seorang residen pada tahun 1905. Berdasarkan ketentuan protektorat tambahan 1906, persetujuan rekomendasi dari residen Inggris mengikat setiap masalah kecuali urusan agama. Pada tahun 1950-an dan 1960-an menandakan titik balik dalam perkembangan politik Brunei. Kelahiran Federasi Malaya yang berdaulat pada tahun 1957 ini dan mendekati abad kontrol Inggris atas Sarawak dan Sabah memicu munculnya PAN Borneo, gerakan yang dipimpin oleh Partai Rakyat Brunei atau PRB. Didirikan pada tahun 1956. RPB ini menuntut pembentukan negara federasi Kalimantan yang berdaulat di bawah kepemimpinan nominal Sultan Brunei. Sultan Omar Ali Syarifuddin ketiga ini dan elit aristokrat bagaimanapun lebih menyukai hubungan yang lebih dekat dengan Malaysia dan menentang perluasan partisipasi rakyat dan hak-hak demokratis, terutama setelah perjanjian perlindungan baru pada tahun 1959. Memberikan Brunei otonomi politik dan administratif yang hampir lengkap, membiarkan komisaris tinggi Inggris hak-hak demokratis.
terutama setelah perjanjian perlindungan baru pada tahun 1959. Memberikan Brunei otonomi politik dan administratif yang hampir lengkap. Membiarkan komisaris tinggi Inggris hanya mengontrol kebijakan luar negerinya, internal keamanan dan pertahanan. Jadi akibat konstitusi Brunei yang pertama menyatakan ini tahun yang sama atas desakan pemerintah Inggris, melembagakan konsultatif majelis dengan beberapa anggota yang dipilih secara tidak langsung yang disebut legislatif dewan. RPB atau PRB atau Partai Rakyat Brunei ini berhasil memenangkan 16 kursi dari totalnya itu ada 33 kursi dewan dalam pemilihan umum pertama pada tahun 1962. Ketika Sultan terbukti tidak mau memasukkan PRB Partai Rakyat Brunei ini dalam proses pengambilan keputusan tersebut, gerakan nasional yang diradikalisasi. Jadi pada bulan November tahun 1962, kader PRB dan Tentara Nasional Kaltara ini mulai memberontak dengan mudah menghancurkan oleh pasukan Inggris, tetapi memberi Sultan kesempatan untuk membangun akurat darurat, membubarkan Dewan Legislatif dan melarang semua partai berpolitik. Sejak kemerdekaannya ini stabilitas rejim politiknya itu bertumpu pada 4 pilar. Pilar pertama itu ada legitimasi monarki absolut melalui konsep Melayu Islam Beraja atau monarki Islam Melayu MIB. Pilar kedua ini lembut represi untuk mencegah kritik dan oposisi dari publik. Ketiga ini ada kesultanan mengamankan kedaulatan nasional dan kemerdekaannya melalui keanggotaan dalam Asosiasi Bangsa-Bangsa atau ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, dan Organization for Islamic Cooperation, serta pertahanan dan keamanan bilateral kerjasama dengan negara Inggris dan Singapura. Dan pilar keempat atau pilar terakhir ini kelimpahan sumber daya dan pendapatan minyak, menyediakan sarana untuk mengkooptasi elit Melayu dan kelas menengah dalam tawar-menawar otoriter berbasis sewa, di mana warga ini berhenti hak politik untuk keamanan politik dan tukar loyalitas politik untuk manfaat ekonomi dan kesejahteraan sosial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siva Nabila. Perkembangan konstitusi di Brunei. Konstitusi Brunei Darussalam ini merupakan bentuk salah satu batu fondasi untuk sukses menjalankan pemerintah Brunei, yang dimana situasi politik Brunei ini lebih dominasi kepada konstitusi Brunei yang dicetuskan pada tahun 1959. Konstitusi yang tertulis ini itu yang dikatakan konstitusionalismenya itu memformalkan kedaulatan mutlak dari sultan tersebut. Dan konstitusi Brunei juga merupakan gabungan dari konsep pemerintahan Melayu Brunei dan sistem Inggris dan PRB. Tidak disangka-sangka, rezim parlemen sultan ini tetap menjadi pusat gravitasi politik Brunei dan memiliki pemerintahan eksklusif wewenang. Oleh karena itu, kedaulatan sultan ini mutlak dari Brunei tersebut.
Yang disebut itu bisa Grundmor, yaitu normal dasar, yang artinya semua hukum positif memperoleh validasi dari pribadinya. Di bawah konstitusi pada tahun 1959 ini, ada sebuah dewan legislatif yang dipilih, atau Majelis Masyuarat Negeri. Tetapi itu hanya pemilihan umum yang pernah diselenggarakan pada tahun 1962. Tetapi setelah itu pemilu majelis dibubarkan setelah deklarasi keadaan darurat yang memilih pelarangan Partai Rakyat Brunei tersebut. Tetapi pada tahun 1970 ini dewan langsung diubah menjadi badan yang ditunjuk oleh Sultan itu sendiri. Ada juga reformasi konstitusional pada pertengahan tahun 2000-an yang menegaskan hak prerogatif Sultan untuk memegang kekuasaan semua, dari kekuasaan eksekutif dan legislatif, dan mengubah bagian tentang Dewan Masjid yang tadi saya jelaskan. Yang Dewan Legislatif itu yang pernah dipilih secara langsung. Yang dipilih secara langsung dan langsung diubah pada tahun 1970-an. Lalu pada tahun 2004 Sultan mengumumkan bahwa parlemen berikutnya ada 15 dari 20 kursi akan terpilih. Namun tidak ada tanggal untuk pemilihan umum. Karena apa? Karena sudah ditetapkan oleh Sultan itu sendiri. Dan para dewan legislatif ini tuh terdiri dari 20 anggota yang ditunjuk. Hanya memiliki kekuatan yang konsultatif. Ada juga amandemen yang mengklarifikasikan sebuah agama yang resmi di Brunei, yaitu Islam, yang menurutnya itu interpretasi mazhab Syafi'i, yang salah satunya dari 4 mazhab itu pemikirannya itu ada hukum di Sunni Islam tersebut. Ada juga sistem pemerintahan Brunei yang bentuk negaranya itu monarki, yang dimana monarki itu bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah atau kaisar yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang tidak terbatas. Perintah raja itu sendiri juga merupakan hukum dan undang-undang yang harus kita patuhi dan dilaksanakan oleh rakyatnya itu sendiri. Pada diri raja juga itu terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan pembuatannya itu sendiri. Kepala negara dan kepala pemerintahannya itu diduduki oleh sultan yang bernama Sultan Hassanal Bolkiah, yang diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad yang ke-15. Ialah kepala negara dan kepala pemerintahan Brunei. Sultan ini itu dinasihati oleh beberapa majelis dan kabinet menteri. Walaupun sultan ini secara berkesan merupakan pemerintah yang tinggi. Sistem pemerintahannya itu presidensial dan monarki absolut, yang dimana sultan ini lebih berperan lebih banyak dalam sistem pemerintahannya. Terus juga di Brunei ini sultan ini itu bukan dipilih oleh rakyat, melainkan dia itu turun-menurun dari kerajaan tersebut. Terus hingga Brunei ini mempromosikan nilai-nilai dan syariah Islam di segala aspek kehidupan. Dan Brunei ini juga merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang. Jadi itu saja yang saya jelaskan, cukup sekian dan terima kasih.